Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang kuadran dan cara menentukan nilai perbandingan trigonometri positif atau negatif. Kita mengenal kuadran dulu ya. Nah, kuadran itu apa sih? Kuadran itu sebenarnya berasal dari sistem koordinat, tapi batas-batasnya itu adalah derajat, karena kalau di trigonometri kita kan yang kita perhatikan salah satunya adalah besar sudut gitu dalam satuan derajat. Nah, batas-batasnya adalah 0, 90, 180, dan 270. Kuadran 1 itu artinya antara 0 sampai 90. Nah, dia disebut juga sudut lancip. Sedangkan kuadran 2 berarti 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, sedangkan kuadran 4 antara 270 sampai 360. Nah, alfa ini apa sih? Alfa ini adalah besar sudut yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau positif ya, kalau negatif berarti searah jarum jam putarannya. Agar lebih memahaminya, coba perhatikan slide selanjutnya ini. Nah, kuadran 1 seperti yang Ibu katakan sebelumnya, dia besar sudutnya 0 sampai 90 derajat, di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, seperti ini. Nah, yang dimaksud sudut itu adalah besar sudut antara sisi miring dengan garis sumbu X ini, garis horizontalnya. Nah, sedangkan R ini dipengaruhi oleh X dan Y, bagian absis sama ordinat dari titik B. Jadi absis itu X-nya, sedangkan ordinat itu Y-nya. Nah, jika di kuadran 1 semua nilai X, Y, dan R itu positif, sehingga nilai perbandingan trigonometrinya semua positif. Begitu. Nah, kalau nilai R selalu positif ya, karena R merupakan hasil akar. Nah, nilai dari suatu akar itu selalu positif, tidak pernah negatif. Nah, oh ya, ini kan cuman Ibu bilangnya sin kostan, tapi ini juga berlaku untuk kebalikannya ya. Kosekan, sekan, dan kotangen juga bernilai positif. Begitu. Kita lanjut ke kuadran 2. Kuadran 2 itu antara 90 sama 180. Berarti kalau kita lihat sumbu X-nya berarti di sumbu yang bagian negatif ya. Makanya di sini min X nulisnya. Sedangkan Y-nya tetap Y yang positif, makanya di sini Y aja. Nah, yang dimaksud theta adalah besar sudut yang sebelah sini, dari sini ke sini gitu. Nah, sedangkan nilainya positif hanya sin dan kebalikannya yaitu kosekan yang positif. Sisanya negatif, berarti sin theta nih kalau dilihat dari perbandingan trigonometri bagian depan per miring, sin demi berarti Y per R. Cos ami sampingnya apa? Min X per R. Tan desa berarti Y per min X atau jadi min Y per X. Berlaku juga kebalikannya gitu, biar lebih menghemat catatan. Yang penting kalau sudah paham kebalikannya tetap ini negatif, dibalik juga tetap negatif. Tan nilainya negatif berarti kotangan juga negatif gitu. Kita lanjut ke kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan. Dari mana sih? Dari letak X sama Y-nya. Kalau di kuadran 3 X sama Y-nya ini sama-sama negatif, sehingga coba lihat kalau sin theta berarti min Y per R. Cos theta berarti min X per R. Sedangkan tan theta berarti min Y per min X, atau kalau sama-sama negatif jadi Y per X itu positif. Makanya di sini nilai tannya positif. Nah, karena nilai tan positif, maka kebalikannya juga termasuk kotangan
itu juga positif. Namun kebalikan sin dan cos mengikuti ini ya, sin karena negatif berarti kosekan juga negatif, cos karena koset negatif berarti sekan juga negatif gitu. Kita lanjut kuadran 4. Kuadran 4 ini yang bernilai positif adalah cos. Mengapa cos? Coba perhatikan. Kalau sin theta kita lihat di kuadran 4 itu yang positif adalah X, yang negatif adalah Y. Sumbu Y-nya yang negatif ya, karena dia ke bawah ini. Berarti kalau sin theta, sin demi min Y per R. Makanya berarti sin nilainya negatif, kosekan juga nilainya negatif. Sedangkan cos itu cos sami samping per miring. Berarti X per R positif, berarti sekan juga positif. Sekarang yang bagian tan itu tan desa berarti min Y per X, berarti nilainya negatif. Kotangen juga nilainya negatif gitu. Nah, ini untuk mencari nilai dari sudut-sudut yang lebih dari kuadran 1. Untuk memahaminya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Menentukan nilai perbandingan trigonometri positif atau negatif. Berapa nilai sin 30 derajat? Setengah ya. Kalau nilai cos 45 derajat, setengah akar 2. Kalau tan 60, akar 3. Tapi kalau sin tan 150 berapa ya? Kalau cos 225? Kalau cos 300? Ini ketinggalan. Nih, kalau sin 600 derajat gimana? Atau kalau seandainya sudutnya negatif, nilai sin negatif 60 derajat berapa ya kira-kira? Nah, ini gunanya mempelajari kuadran. Kita dapat menentukan nilai-nilai tan 150, cos 225, dan seterusnya dengan menggunakan kuadran. Coba perhatikan ini. Oh iya, sebelum kita mencoba menentukan nilai-nilai trigonometri yang tadi, kita perhatikan ini dulu. Kita ingat-ingat, kita batasnya itu 0, 90, 180, sama 270, dan 360. Artinya, kalau kayak tadi ada 150, berarti dia di kuadran apa? 1, 2, 3, atau 4 nih. Nah, 150 berarti di antara 90 sama 180 ya. Berarti di kuadran 2. Nah, berarti kalau di kuadran 2 itu kita bisa bilangnya 90 tambah sekian atau 180 dikurangi sekian gitu. Nah, gimana cara menggunakannya? Coba kita perhatikan ini. Oh, ini belum dikasih animasi, tapi nggak apa-apa ya. Jadi begini. Sudut berelasi. Jika menggunakan 180 dan 360, perbandingan trigonometrinya tetap. Namun, jika menggunakan 90 sama 270, perbandingan trigonometrinya berubah. Sin menjadi cos, kalau cos menjadi sin. Kalau tan menjadi kotangen, kalau kotangen menjadi tangen. Kalau sekan menjadi kosekan, kosekan menjadi sekan. Jadi dibalik gitu. Diubah, bukan dibalik, diubah. Begitu. Tapi seringnya ibu menggunakan ini supaya perbandingan trigonometrinya tidak berubah gitu. 180 atau 360. Agar lebih memahami, coba perhatikan penjelasan berikut. Tadi ada tentukan nilai tan 150. Nah, ini ibu kasih langkah-langkah cara menyelesaikannya. Pertama, tentukan besar sudutnya. 150 letaknya itu di kuadran berapa maksudnya? Itu tadi ibu bilang di kuadran 2 ya. Nah, berarti seperti ini ya bentuknya. Kemudian, tentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran tersebut. Tangen di kuadran 2 bernilai negatif karena di kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Ya, berarti tangen pasti negatif. Maka nilai tangen 150 derajat bernilai negatif. Ketiga, gunakan 180 min A untuk menentukan sudut yang berelasi dengan 150. Jadi menggunakannya 180 min A gitu. Boleh juga 90 tambah, tapi kita pertama menggunakan 180 dikurangi sekian. Nah,
ibu melihatnya tan 150 ini kayak 180 dikurangi 30. Nah, kita ubah bentuknya jadi 180 dikurangi 30. Nah, tadi juga ibu bilang kalau seandainya tangan itu di kuadran 2 bernilai negatif, makanya di sini ada tanda negatifnya muncul. Nah, berarti tangan ini sama dengan min tan 30 derajat begitu. Nah, sudutnya berelasi dengan 30 derajat, maksudnya begitu. Oleh karena itu tinggal diubah tan 30 derajat nilainya berapa? Sepertiga akar 3 kan, makanya nilainya jadi min sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita coba pakai yang 90 ya. Misalkan menggunakan 90 tambah A, berarti tan 150 itu tetap jadi negatif ya, karena di kuadran 2. Nah, karena tan 9 ketemu sama 90, berarti dia berubah perbandingan trigonometrinya jadi kotangan 60 derajat. Nah, sekarang lihat kotangan 60 derajat berapa nilainya? Sama ya, min sepertiga akar 3. Sehingga menggunakan 180 minus ataupun 90 tambah nilainya sama. Jika berbeda berarti ada yang salah menghitung. Kita lanjut ke soal yang kedua tadi. Tentukan nilai cos 255. Berarti ingat-ingat langkah-langkahnya. Kita tentuin dulu kuadrannya kuadran berapa. Kuadrannya kuadran 3 ya, karena dia berada di antara 180 dan 270. Kedua, tentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran tersebut. Cos di kuadran 3 bernilai negatif, maka nilai cos 225 bernilai negatif. Ketiga, gunakan 180 tambah untuk menentukan sudut berelasi dengan 225. Nah, kayak gini. Cos 225 kan tadi ibu bilangnya nilai negatif, munculin aja dulu negatifnya. Kemudian tinggal jadinya min cos 45. Cos 45 artinya berapa? Min setengah akar 2 gitu. Nah, 45 derajat ini dari mana sih, Bu? Nah, ini kan tadi pakai angka 180. 180 tambah berapa? Hasilnya 225, yaitu tambah 45 begitu. Nah, setelah itu kita tinggal ini dihilangkan aja jadi 45. Nilainya berelasi gitu, sama aja gitu maksudnya. Begitu, cuman di sini yang dipengaruhi minus plusnya gitu. Nih, biar lebih ingat-ingat kalau kuadran 3 berarti letaknya di sini. Yang apa berarti yang positif ya? Kalau kuadran 1 semua sin tan, ini tan ya yang positif mah ya. Sekarang kita coba pakai 270 ya. Ini kan berarti kan 180 tambah atau 270 minus gitu. Nah, sekarang kita pakai 270 min. Berarti tetap cos 225 sama dengan min cos sekian. 270 dikurangi 45. Karena dia menggunakan 270, berarti cos ini berubah jadi sin. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Berarti hasilnya min setengah akar 2. Sama ya, ini nilainya. Berarti ini sudah benar. Begitu cara pengerjaannya. Sebenarnya ini aja nih. Kalau ini jangan langkah-langkahnya. Begitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Cos 300 derajat. Penyelesaian. Cos 300 derajat berada di antara 270 dan 360, maka berada di kuadran 4. Tentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran tersebut. Cos di kuadran 4 bernilai positif, maka nilai cos 300 derajat bernilai positif. Nah, di sini Ibu menggunakan 360 minus ya. Minus berapa berarti kira-kira? Minus 60 derajat. Supaya jadi 300 ya. Berarti ini sama dengan cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Gitu. Kita coba pakai 270. Nah, 270 tambah. Berarti cos 270 tambah sekian ini nggak berubah ya. Karena dia kan nilainya positif, nggak berubah. Tinggal rubah yang kalau ketemu 270 berarti berubah cos jadi sin. Berarti sin 30 berapa? Setengah. Sesuai ya, sama. Begitu cara menggunakan 360 sama 270 dan yang sebelumnya 180 sama 90.
Sekarang yang sin 600, coba 600 berarti lebih kan dari 360. Gimana ya cara nyelesainnya? Nah, langkah-langkahnya pertama, ubah 600 dalam bentuk n kali 360 tambah x, dengan n merupakan banyaknya putaran. Nah, kalau ini kan 600 sama dengan 360 tambah 240, berarti artinya satu kali putaran nyampe ke 0 lagi tambah 240, artinya 600 ini senilai dengan 240 derajat, begitu. Nah, sehingga sin 600 sama dengan sin 240. Jadi berapa putaran pun tetap sama, jadi tinggal sisanya aja gitu maksudnya. Perhatikan sudutnya, 240 derajat berada di antara 180 dan 270, maka berada di kuadran 3 di sini ya. Tentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran tersebut. Sin di kuadran 3 bernilai negatif, maka nilai sin 240 bernilai negatif. Gunakan 180, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, Ibu lebih menyukai pakai 180 sama 360 agar tidak berubah perbandingan trigonometrinya. Berarti yang tadi ya ini mah jadi min sin karena nilainya negatif, jadi berubah jadi minus nih. Min sin 180 tambah 60 berarti sama dengan min sin 60 derajat, artinya min setengah akar 3. Nah, di sini Ibu hanya mencontohkan satu. Untuk yang bagian 270 minusnya coba sendiri-sendiri ya. Sekarang coba lihat untuk yang sudutnya negatif. Kalau sudutnya negatif artinya dia berputar searah jarum jam, sehingga ia berada di kuadran 4, yaitu antara 270 dan 360 derajat. Berarti dia dari 0 dia mundur 60 derajat gitu. Berarti dia sebentar. Tentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran tersebut. Sin di kuadran 4 bernilai negatif, maka nilai sin min 60 derajat bernilai negatif. Karena yang di kuadran 4 kira-kira apa? Ayo, yang bernilai positif perbandingan trigonometrinya. Coba diingat-ingat. Nomor 3. Langkah ketiga maksudnya. Gunakan 360 min A untuk menentukan sudut yang berrelasi dengan negatif 60 derajat. Karena ia berputar 60 derajat searah jarum jam, maka nilai min 60 sama dengan dari 360 berkurang 60 derajat. Kan 0 ini sama kayak 360 ya tadi ya. Nah, oleh karena itu min 60 derajat sama dengan 300 derajat. Sehingga diperoleh min sin 360 dikurangi 60 sama dengan min sin 60, yaitu min sepertiga akar 3. Ada tipsnya nih kalau sudutnya negatif. Tips untuk sudut negatif, sin min A itu sama dengan min sin A, karena itu sin min 60 sama dengan min sin 60. Cos min A tetap sama dengan cos A. Tan min A karena dia berasal dari sin per cos, berarti sama dengan min sin A per cos A, yaitu min tan A gitu. Misalkan menggunakan tips nih sekarang, sin min 60 berarti sama dengan min sin 60, langsung ketemu min sepertiga akar 3. Begitu tentang sudut berelasi. Terima kasih untuk telah menonton video penjelasan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.